pentingnya implementasi SMK 3 di lingkungan kerja. Sebenarnya implementasi SMK 3 di lingkungan kerja ini kalau dilihat di lapangan baru ditindak ketika ada suatu kecelakaan kerja, ketika ada pengaduan penyakit akibat kerja oleh pekerja kepada Disnaker. Tetapi memang pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker terkait apakah perusahaan itu, lembaga tersebut atau badan tersebut, baik pemerintah non pemerintah sudah melakukan implementasi atau belum sesuai dengan regulasi kita itu sangat lemah. Jadi sebenarnya kalau dilihat di lapangan itu Disnaker setempat dari wali kota ataupun kabupaten itu sudah ada daftar mana perusahaan yang telah menerapkan SMK 3 atau tidak, mana yang sudah sertifikasi atau tidak. Dia punya listnya. Tetapi memang keterbatasan mereka ketika saya diskusi bersama ya, keterbatasan mereka untuk melakukan pengawasan K3 itu diimplementasi atau tidak, itu kasarannya sekitar 500 industri yang melakukan binwas pengawasan untuk implementasi SMK 3 itu hanya sekitar nggak lebih dari 5 orang. Jadi akan ditindaklanjuti bila terjadi tadi PHK maupun kecelakaan kerja di tempat kerja. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata kecelakaan kerja itu, kecelakaan di jalan raya di Indonesia. Jadi kecelakaan kerja itu dihitung mulai kita berangkat dari rumah sampai ke kantor dan balik lagi. Jadi kalau misalnya kecelakaan kerjanya posisinya ada di jalan, itu termasuk kecelakaan kerja. Jadi prosesnya itu dari kita berangkat kerja, dari rumah sampai ke kantor, kemudian balik lagi, itu dihitung adalah kecelakaan kerja. Nah, kalau kita lihat dari data, setiap jam rata-rata itu ada 3 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan di Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat, saya ngambil datanya yang terupdate ini baru ada di tahun 2018. Jadi jumlah orang meninggal akibat kecelakaan itu menurun sampai 2018, tetapi jumlah kecelakaannya itu naik. Kemudian luka beratnya juga menurun kalau kita lihat, tapi luka ringannya itu naik. Nah, kerugian materi ini menurun. Jadi kalau kita lihat setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya ini, sebenarnya kalau saya baca literasi itu lebih tinggi dibandingkan orang meninggal akibat COVID. Jadi 61% karena faktor manusia. Jadi termasuk misalnya ngantuk atau lalai atau misalnya tidak melihat rambu dan yang lainnya. 61% itu adalah karena faktor manusia. Dan 9% itu adalah dari faktor kendaraan, misalnya remnya blong atau misalnya tidak layak, tidak melakukan pengujian layak pakai kendaraannya kayak kir gitu ya. Itu termasuk 9%. Kemudian 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan. Jadi keadaan di jalan raya juga sangat berpengaruh. Kemudian ini adalah contoh, saya ngambil contoh-contoh berita kecelakaan kerja di tempat kerja. Jadi kalau yang ini, pekerja di Tulungagung tewas terjatuh dari ketinggian 12 meter saat pasang atap. Kalau saya lihat dari literasi itu kecelakaan kerja itu paling tinggi terjadi di
perusahaan konstruksi. Jadi ketika membangun jalan raya, membangun gedung, memperbaiki saluran dan yang lain-lainnya itu di bidang pembangunan gedung dan sarana prasarana. Kemudian di sebelah saya ini juga ada kita lihat kecelakaan maut minibus tabrak truk, 1 orang tewas gitu ya. Kemudian ini juga ada yang baru ya, kecelakaan kerja di pabrik kertas ini disebabkan karena adanya gas. Jadi ketika membuat bubur kertas, nah dia masuk itu lemas, kemudian temannya menolong juga terikut. Jadi 1 pekerja tewas dan 2 kritis. Kemudian kalau kita lihat lagi data-data ini terjadi di tahun 2017. Ini sangat highlight ya, berita sangat highlight ketika tahun tersebut. Meninggal dunia mencapai 47 orang. Kemudian korban luka 46 orang. Ini adalah kasus terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja akibat dari ledakan yang mempekerjakan ada praktek kerja anak, kemudian ini adalah pabrik mercon di daerah Tangerang, Banten. Jadi udah tidak menerapkan K3, yang dipekerjakan itu adalah masih kategori di bawah umur ya, anak-anak gitu. Jadi jauh banget dari penerapan K3 di tempat kerja. Nah, kemudian saya ambil dari berita Menteri kita, Ibu Ida Fauziah, penghargaan untuk kecelakaan nihil di tahun 2020 ini terdapat 1.237, naik menjadi 1.342 perusahaan. Jadi adanya meningkat, termasuk kecelakaan nihil itu meningkat, kemudian korban kecelakaan kerja yang meninggal juga tadi kita lihat menurun gitu ya. Nah, penghargaan K3 ini dilakukan pada bulan K3, yaitu dari tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari. Pemberiannya dilakukan secara simbolis oleh Ibu Menteri. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019, tercatat ada 114.235 kasus kecelakaan kerja. Kemudian naik di tahun 2020, periode Januari sampai dengan Oktober, kasusnya 1.777.161 kasus. Jadi meningkat. Kemudian kenapa sih kita harus menerapkan K3 di tempat kerja, walaupun mau itu kita mau sertifikasi ataupun kita belum sertifikasi, tapi K3 itu adalah keharusan kalau kita ingin mencegah adanya tadi yang disebutkan oleh Pak Miwan di kata sambutannya, ingin mencegah penyakit akibat kerja ataupun mencegah kecelakaan kerja. Jadi penerapan K3 itu sangat penting. Pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, buruh, dan atau serikat pekerja. Ini termasuk di dalamnya bila ada vendor ataupun anak PKL ataupun tamu itu datang ke tempat kita, dia wajib menaati aturan K3 di tempat kerja kita. Jadi ketika itu harus dalam whole package, bahwa siapapun yang ada di dalam lingkungan kerja kita itu wajib menerapkan K3, termasuk di dalamnya tamu-tamu. Jadi bisa kita berikan APD kalau misalnya masuk ke industri. Jadi kemudian kita berikan safety briefing dulu, kemudian kita berikan kepatuhan terhadap pelaksanaan implementasi di tempat kerja.
Kemudian yang ketiga adalah menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Otomatis kalau misalnya orangnya sehat, lingkungannya nyaman, aman, maka produktivitasnya akan tinggi, maka target perusahaan akan tercapai, maka profit perusahaan itu akan naik. Jadi dilihatnya memang harus dari awal sampai akhir. Nah, yang dilakukan sekarang, mengapa beberapa perusahaan atau industri belum menerapkan K3? Karena masih dibilang bahwa K3 ini hanya sebagai support sistem atau hanya ngabisin uang aja. Jadi harus beli APD, harus memberikan sarana dan prasarana yang lengkap gitu, yang tidak mensupport terhadap produksi. Jadi hanya sebagai biaya dan biaya. Nah, maka dari itu sebenarnya pengertian yang seperti itu harus kita buang jauh-jauh, bahwa penerapan K3 itu untuk profit perusahaan juga, sehingga produktivitas, produksi semuanya dapat tercapai. Nah, aturan mengenai perundang-undangan sistem manajemen K3 ini ada langsung di bawah Undang-Undang Nomor 1 1970 ke PPRI Nomor 50 Tahun 2012, yaitu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian turunannya itu adalah Kepmenaker Nomor 609 Tahun 2012, kemudian ini mengenai kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, bagaimana cara pelaporannya, kemudian bagaimana kita apa yang kita peroleh, bagaimana mengurusnya. Nah, ini ada diatur di Kepmenaker Trans nomor 609 tahun 2012. Kemudian di Permenaker nomor 5 tahun 2018 ini mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Termasuk di dalamnya tadi pengukuran ergonomi, pengukuran lingkungan kerja, kemudian pengukuran stres kerja dengan metode survei diagnosis stres, ini ada di sini. Kemudian Permenaker nomor 26 tahun 2014 ini juga yang banyak saya ambil untuk penyelenggaraan penilaian penerapan SMK3. Seperti itu. Kemudian kalau aturan untuk pemberian penghargaan itu ada di Permenaker nomor 1 tahun 2007. Jadi tadi termasuk nihil kecelakaan kerja, termasuk sertifikat SMK3 yang telah diperoleh, ini diatur dalam peraturan ini. Kemudian ini ada beberapa pengertian mengenai K3 yang saya ambil kita bahas di hari ini adalah apa sih sistem manajemen K3? Sistem manajemen K3 itu adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, penyebab terjadinya kecelakaan itu hanya 2 faktor sebenarnya. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang tidak aman, kemudian tindakan yang tidak aman. Jadi lingkungan kerja yang tidak aman, unsafe condition, ini contohnya bisa lantai licin, pencahayaannya kurang, jadinya silau, tidak terlihat gitu ya. Kemudian tidak menerapkan loto. Jadi kalau misalnya ada mesin yang rusak itu tidak ada warning sistemnya, kemudian lantainya basah, bisa terjadi listrik arus pendek, kemudian hal-hal yang tidak menerapkan 5R, misalnya paku berserakan, kabel berserakan, dan yang lainnya. Kemudian tindakan yang tidak aman yang kedua, itu adalah perilaku pekerja itu sendiri. Jadi contohnya dia ceroboh, lalai, lengah, tidak membaca prosedur dengan baik, gitu. Kemudian mengabaikan perintah
atasan, mengabaikan perintah instruksi kerja, kemudian tidak patuh terhadap tadi aturan-aturan. Sehingga terjadi sekitar 85% kecelakaan itu disebabkan oleh faktor manusia dibandingkan dengan lingkungan kerja yang tidak aman. Nah, di sini kalau kita lihat ada 7 beberapa jenis kecelakaan kerja yang paling sering terjadi di lingkungan kerja. Yang pertama itu untuk khususnya di perkantoran itu terjatuh atau terpleset. Ringan kelihatannya tapi bisa menyebabkan fatal. Misalnya terjatuh, ada lantai licin, kita jatuh sehingga kepalanya terbentur, bisa terjadi pendarahan di otak, atau misalnya posisinya terjadi duduk bisa lumpuh ya. Jadi yang kelihatannya sepele tapi itu bisa menyebabkan fatality atau cacat tetap. Yang kedua adalah cedera otot. Cedera otot ini seperti misalnya kita terlalu lama di depan komputer untuk melakukan pekerjaan kantor yang mengetik gitu ya. Jadi tangan kita itu bisa terkena carpal syndrome. Jadi tangannya itu keras ya, linu, tidak bisa tidak bisa bergerak gitu ya, jari-jarinya itu terjadi cedera otot. Atau misalnya kita salah mengangkat, jadi posisi mengangkat yang salah sehingga menyebabkan tulang belakangnya terjadi urat kejepit, saraf kejepit gitu ya, juga bisa. Kemudian misalnya melakukan pekerjaan yang repetitif itu yang berulang sehingga ototnya bisa cedera. Ini juga bisa menyebabkan istilahnya tidak bisa masuk ke kantor dalam beberapa waktu yang cukup lama. Bisa dilakukan pengobatannya bisa dengan terapi atau dengan dipijat ya dengan orang yang kompeten. Kemudian tertimpa objek. Nah, kenapa di industri itu diperlukan APD yang lengkap? Termasuk di dalamnya ketika kita membawa kendaraan, terutama untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2, itu juga harus dilengkapi dengan perlengkapan yang safety, termasuk di dalamnya sepatu. Karena ketika misalnya di jalan raya kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Nggak ngelihat terlindas kaki kita dengan mobil karena dempet, ya macet dan yang lainnya dengan mobil atau dengan motor. Jadi itu juga harus dilengkapi. Kemudian yang keempat ini adalah cedera dari gerakan repetitif, sudah saya singgung. Kemudian luka gores, ini akibat mungkin tidak dilengkapi dengan APD untuk tangan dan anggota tubuh. Kemudian menghirup gas beracun. Menghirup gas beracun ini kita tidak lengkapi misalnya dengan masker, APD yang terakhir, jadi dia nggak tahu ada gas-gas yang beracun yang memang tidak berbau. Jadi terutama gas pembakaran ya, CO itu tidak berbau. Jadi ada beberapa kasus yang terjebak di parkiran misalnya, atau di dalam mobil. Di tempat parkir dia meninggal lemas karena mobilnya masih nyala, terjebak di tempat parkir karena kekurangan gas O2, kena gas CO. Kemudian terakhir ini adalah terpapar suara bising. Jadi beberapa industri, kalau saya pernah melakukan noise mapping di perusahaan grupnya Pertamina EP di daerah Bekasi, Cepu gitu ya. Itu kalau suara bising genset itu bisa sampai 110, 112 itu bisingnya minta ampun. Luar biasa. Jadi gensetnya itu memang besar dengan berapa ribu watt kWh gitu ya. Itu kalau kita nggak pakai APD, karena APD itu yang terakhir ya, perlindungan yang terakhir, itu insya Allah
dalam waktu dekat juga akan mengalami ketulian. Ada juga yang terpapar suara bising yang hanya misalnya kan minimal 85 desibel. Sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018, baku mutunya itu adalah 85. Lebih dari itu berarti di luar baku mutu dan harus pakai APD. Atau misalnya harus dikurangi, diredam supaya tidak tinggi. Terus menerus kita mendapatkan suara bising juga dalam jangka waktu yang lama, misalnya suara bisingnya 90, 87, 92 gitu ya, 95 gitu. Yang relatif tidak terlalu besar juga dapat menyebabkan ketulian. Nah, salah satunya mengapa pesawat terbang itu bandara pesawat terbang itu tidak boleh dekat dengan pemukiman karena tadi bisingnya itu sangat tinggi. Itu salah satunya faktor bising yang menjadikan kriteria dalam radius berapa baru boleh ditempati oleh pemukiman. Nah, ini adalah berikutnya hierarki pengendalian risiko, di mana itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan sama sekali penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi benar-benar dihilangkan, dibuang. Yang kedua adalah substitusi, mengganti resiko kecelakaan kerja dengan resiko yang lebih ringan atau yang lebih tidak menimbulkan resiko yang besar. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah perancangan teknis. Jadi misalnya suatu alat yang menimbulkan bising yang tinggi, kemudian kita rubah dengan dilakukan peredaman atau misalnya mesinnya kita rawat dengan baik sehingga bisingnya berkurang. Kemudian bagian administrasi yang keempat ini adalah mengatur pola kerja. Jadi kalau di contohnya di bising itu misalnya NAB 92 itu boleh terpapar oleh pekerja tapi hanya dalam rentang waktu misalnya 8 jam itu hanya 1 jam. Sehingga kita di industri itu melakukan warning system, boleh ke sini selama berapa menit ya. Atau misalnya dilakukan shift kerja. Bisa seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah APD, alat pelindung diri, ini adalah the last. Jadi kalau tidak dilakukan maka sudah finish. Jadi APD itu adalah yang terakhir. Jadi kalau misalnya kita pakai helm, ada tertimpa batu bata atau hebel gitu, kita masih aman. Maksudnya tidak terjadi injury yang berat. Tapi kalau udah tertimpa beton, udah tidak bisa dilakukan dengan APD. Makanya gimana caranya beton itu tidak jatuh, maka tadi pengendalian risiko itu harus dilakukan di awal dengan melakukan perencanaan yang baik. Nah, bagaimana sanksi pelanggaran ketidakpatuhan terhadap SMK 3? Secara administratif ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 190. Yaitu pelanggaran pada Pasal 87 juga dikenakan sanksi administratif, sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, dan penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta terakhir adalah pencabutan izin. Jadi biasanya kalau di tempat kerja kasus terjadi misalnya kecelakaan kerja yang menyebabkan fatality, polisi datang, pihak Disnaker datang, udah diterapkan belum nih SMK 3-nya? Root cause-nya kenapa dia terjadi kecelakaan kerja, gitu. Otomatis kalau memang itu menyebabkan fatality yang banyak, itu dihentikan sementara atau pembatas kegiatan usaha untuk area tersebut misalnya, atau pembukuan kegiatan usaha sampai kasusnya itu tuntas. Itu. Kemudian kalau kita lihat siapa sih yang sebenarnya wajib dalam menerapkan SMK 3?
Nah, ini ada di dalam peraturan PPRI nomor 50 tahun 2012 pada pasal 5. Yang pertama itu adalah setiap perusahaan yang wajib menerapkan SMK 3 perusahaannya. 2, kewajiban berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan buruh paling sedikit 100 orang, paling sedikit. Jadi kalau misalnya lebih dari 100 orang berarti wajib. Atau misalnya perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Nah, potensi bahaya yang tinggi ini yang mana nih perusahaannya? Yaitu yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan. Nah, di pasal 16 ayat 2 ini perusahaan seperti apa? Yaitu perusahaan pertambangan, minyak dan gas bumi. Kemudian yang melakukan pengawasan ketenaga kerjaan setempat itu siapa? Nah, ini ada di Permenaker nomor 26 tahun 2014, yaitu orang yang ditunjuk oleh Disnaker untuk melakukan pengawasan, termasuk di dalamnya adalah orang-orang ahli K3. Ada ahli K3 umum, K3 konstruksi, K3 kimia gitu ya. Dan pembuatan P2 K3 yaitu untuk pembinaan pengawasan keselamatan kesehatan kerja. Nah, wajib menerapkan SMK 3 dilakukan oleh lembaga penilaian yang independen. Jadi kalau saya mau sharing sedikit di perusahaan saya, pas saya bekerja, itu dulu kita menerapkan SMK 3 itu tahun 2012. Kita mulai mendapatkan sertifikasi itu tahun 2013. Kenapa kita mulai? Bukan karena teguran ya, maksudnya bukan karena teguran dari Disnaker, ayo ibu bapak pimpinan di perusahaan mohon untuk menerapkan SMK 3 di tempat kerja karena telah mempekerjakan orang lebih dari 100 misalnya. Itu tidak. Jadi yang saya bilang di awal memang pengawasan ketiga kita masih lemah, tapi kita balik lagi di kita bahwa yang butuh itu kita sebenarnya. Jadi tidak perlu diawasi, tapi sebenarnya yang butuh kita. Kenapa kita menerapkan? Karena tempat kerja saya itu ada gas-gas beracun. Kita bergerak di lab lingkungan hidup dan kalibrasi, ada bahan kimia, gas beracun, ada B3-nya lengkap. Jadi kenapa kita menerapkan? Karena ada potensi bahaya tinggi. Kalau misalnya yang mempunyai potensi bahaya tinggi itu tidak menunggu untuk 100 orang. Jadi kalau misalnya 50, 60 di bawah 100, kita bisa menerapkan SMK 3. Tuh. Kemudian implementasi SMK 3 di perusahaan sebenarnya ini dasarnya dari up to down. Jadi dari pimpinan baru kita masuk ke seluruhnya, ke seluruh lingkup perusahaan atau lembaga atau badan. Jadi dari pucuk pimpinan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu seperti rules ya, regulasi yang memang harus kita ikuti bersama. Kemudian di situ juga adanya anggaran-anggaran yang memang harus disign oleh pimpinan kita. Kemudian itu adalah balik lagi ketika kita menerapkan ketiga itu, insya Allah profit perusahaan akan tercapai. Nah, untuk menerapkan implementasi SMK 3 itu dibutuhkan komitmen, komunikasi, dan kerjasama ke seluruh pihak. Jadi nggak bisa, oh yang ini nggak mau, yang ini nggak mau. Saya mau menerapkannya yang ini aja, penerapannya yang ini. Saya juga maunya menerapkan ini aja, nggak bisa. Jadi memang harus semua. Bersama-sama kita bangun K3 di tempat kerja. Walaupun tidak sertifikasi, tapi kita mulai untuk membangun bagaimana menerapkan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efektif. Kemudian saya akan bahas sedikit mengenai SMK 3 di PPRI nomor 50 tahun 2012 karena ini memang adalah aturannya. Jadi aturan pegangan kita gimana sih menerapkan SMK 3 ya di sini. Jadi kalau kasarnya itu
ada aturan mengenai K3 itu ISO 45001 2017. Tapi itu ISO sifatnya volunteer, sukarela, bukan wajib. Wajib bila dibutuhkan oleh customer kita untuk mengikuti tender. Jadi kalau ada aturan-aturan, misalnya customer kita, saya mau buat lelang nih tender, tapi untuk perusahaan yang menerapkan ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000 untuk K3, baru boleh disubmit. Itu wajib untuk kasus-kasus tertentu ya. Tapi tidak wajib sebenarnya untuk ISO 45000. Nah, wajib di kita ini adalah SMK3. Nah, di dalam struktur SMK3 ini terdiri dari batang tubuh, bagian pegasan pasal, kemudian ada lampiran 1, prinsip dasar SMK3, lampiran 2 itu ada elemen, subelemen, dan kriteria audit SMK3, dan lampiran yang ketiga itu adalah standar format laporan untuk audit SMK3. Nah, bagaimana juga kita menerapkan implementasi SMK3 ini? Sebenarnya sama seperti kita menerapkan aturan yang lain. Atau sama dengan kita menerapkan prosedur kita untuk implementasi, yaitu PDCA, Plan Do Check Action. Jadi gimana kita merencanakan, gimana cara kita melakukan, gimana cara kita melakukan penilaian terhadap apa yang kita lakukan, gimana kita memperbaiki apa yang sudah kita lakukan terkait dengan K3. Kemudian improvement terus-menerus agar hal tersebut tidak terjadi juga bisa kita terapkan. Nah, di sini ketika kita ingin melakukan implementasi dasar SMK3 ini ada 5. Yang pertama adalah penetapan kebijakan K3. Kemudian perencanaan K3, pelaksanaan dari rencana K3 tersebut, kemudian yang keempat itu adalah pemantauan dan evaluasi kinerja, yang kelima adalah peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Yang terakhir ini adalah kita evaluasi terus-menerus secara peningkatan kelanjutan. Nanti kita bahas sedikit satu persatu bagaimana caranya kita menerapkan SMK3. Untuk poin yang pertama, penetapan kebijakan K3 itu minimal terdiri dari 3, yaitu bagaimana isi kebijakan K3 itu terdiri dari usaha pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang kedua adalah kepatuhan regulasi, yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan. Itu di dalam kebijakan K3 itu tertuang. Kemudian bagaimana cara melakukan perencanaan K3? Nah, ini termasuk prosedur, IK, formulir, kemudian membuat hiraj, kemudian kita menentukan tujuan, sasaran, dan program-program K3. Ini ada di perencanaan K3. Jadi nanti kalaupun misalnya kita mau diakses atau kita mau dinilai untuk sertifikasi, hal-hal ini sudah ada, kita terapkan di tempat kerja. Nah, ini saya mengambil beberapa prosedur yang wajib ada ketika kita menerapkan SMK3. Ini yang pertama adalah pedoman SMK3, jadi prosedurnya ya, manual SMK3. Di dalam manual tersebut ada juga prosedur identifikasi peraturan K3. Ada juga identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, yang ketiga, atau hiradisi. Yang keempat itu prosedur bagaimana cara mengkomunikasikan dan konsultasi. Yang kelima itu adalah prosedur perancangan dan perancangan ulang. Kemudian yang keenam itu adalah prosedur pengendalian dokumen dan adanya rekaman. Jadi nanti yang dinilai itu mana buktinya, mana contohnya, itu tersimpan atau terdokumentasi dengan baik. Kemudian itu adalah audit internal, jadi minimal dilakukan 1 tahun sekali pelaksanaannya. Yang ke-8 adalah tinjauan manajemen. Nah, ini adalah tinjauan manajemen ini merupakan hadir
oleh seluruh pimpinan yang ada di perusahaan. Jadi maaf Bu Dia, suaranya hilang Bu. Nggak ada suaranya Ibu. bisa. Ya, udah ada lagi Bu suaranya. Jadi untuk di tinjauan manajemen sebenarnya ini adalah titik krusial, yaitu pimpinan perusahaan itu menilai, mengontrol, mengawasi bagaimana semua sistem SMK 3 itu dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Di poin 8. Jadi termasuk di dalamnya apakah visi misinya itu tercapai, apakah kebijakannya itu tercapai atau tidak, atau apakah kita lihat laporan ketiganya ada kecelakaan kerja nggak, ada penyakit akibat kerja nggak, ada near miss nggak. Nah, di sini dilaporkan pada tinjauan manajemen yang minimal setahun sekali dilakukan. Jadi bisa juga dilakukan per semester atau 2 kali dalam setahun. Yang ke-9 itu prosedur pelaporan insiden dan investigasi. Jadi kalau misalnya kecelakaan kerja dihitung, jadi nggak setiap misalnya kecelakaan kerja terjatuh itu dihitung, tidak. Kecelakaan kerja itu dihitung 2 kali 24 jam, membutuhkan waktu istirahat dengan resum dari dokter. Jadi kalau misalnya terjatuh, terpleset hanya ringan ya, itu nggak masuk kecelakaan kerja. Jadi misalnya terjatuh kaki terpeluntir atau misalnya retak membutuhkan waktu lebih dari 2 hari, nah itu masuknya ke kecelakaan kerja. Nah, berikutnya ini adalah penyakit akibat kerja. Di penyakit akibat kerja kita harus lihat potensi-potensi apa aja yang masuk dalam penyakit akibat kerja. Contoh misalnya ada kasus ini. Saya di tempat kerja ya, dia terkena kanker kulit. Ini terjadi ya, dia terkena kanker kulit. Ketika konsul sama dokter bahwa kenapa kok bisa terjadi kanker kulit gitu ya, dari pola makan, apakah dari dia tempat kerja, setelah ditelusur ternyata dia terkena paparan sinar matahari secara langsung karena dia adalah orang survei ya, orang di lapangan yang melakukan survei di lapangan. Kayak kalau kita misalnya di sini orang PLN gitu ya, atau bagian konstruksi, pekerjaannya di luar gitu ya, itu bisa terkena kanker kulit. Tapi dengan jangka waktu yang lama, 15 tahun, 20 tahun bisa terpapar. Gitu. Nah, disebut sebagai penyakit akibat kerja apabila ada pengaduan dari si penderita. Kemudian diproses oleh dokter yang memiliki kompetensi untuk menentukan apakah penyakit tersebut tergolong penyakit akibat kerja tidak. Itu ada listnya beberapa penyakit akibat kerja ya. Masuk di dalamnya misalnya orang tersebut kena parunya itu kena penyakit asbestosis. Jadi adanya debu serat asbes yang menempel pada paru dan itu tidak bisa diambil ya kalau sudah nempel. Nah, jadi menyebabkan orang itu sakit parah dan bisa juga meninggal. Setelah ditelusur, karena pabriknya itu menggunakan asbes. Asbesnya termasuk dalam asbes yang potensi tinggi, yaitu asbes biru dia pakai. Nah, itu bisa ditelusur. Atau misalnya, tapi memang jangka waktunya lama. Atau misalnya yang agak sulit itu gini. Agak sulit ya kalau di lapangan. Saya mohon maaf nih, saya tidak bisa punya anak misalnya. Tidak bisa memiliki keturunan. Setelah dicek-cek-cek,
sebenarnya nggak apa-apa sistem reproduksinya, tapi nggak bisa. Oh ternyata setelah ditelusur, kerjanya di mana? Oh tempat kerjanya, mohon maaf, misalnya di Batan, atau di lab klinis, atau di bagian rumah sakit, misalnya rumah sakitnya bagian rongsen terkena paparan radiasi sinar, atau juga bisa di lab kimia, lab lingkungan juga bisa. Jadi memang yang kasus seperti ini agak sulit untuk menentukan apakah itu PAK atau tidak, karena memang itu masuk kesuburan ya. Dia itu kalau di dalam aturan itu tidak termasuk. Di dalam aturan Permenaker kita 609 itu tidak termasuk untuk PAK. Karena orang itu sehat cuma tidak bisa mendapatkan keturunan. Oke, kita lanjut lagi ke NIRMIS. NIRMIS ini kecelakaan kerja, belum sempat terjadi kecelakaan kerja. Jadi kasarannya ketika kita bawa bawa sesuatu benda gitu ya, kita hampir kecelakaan tapi enggak, misalnya kesenggol apanya gitu ya, sehingga menyebabkan kita kepleset, itu bisa dikategorikan NIRMIS. Nah, tadi kecelakaan kerja itu dihitung 2 kali 24 jam. Kemudian yang ke-10 ini adalah prosedur pembelian, seleksi, dan evaluasi vendor dan subkontraktor. Yang ke-11 ini adalah prosedur seleksi dan penempatan. Jadi contohnya misalnya ada orang akibatnya ya, kasus di industri, ada orang terkena kecelakaan kerja. Sehingga dia udah nggak sempurna nih jalannya. Ini real kasus ya. Kakinya itu udah tidak seimbang untuk jalan. Di perusahaan ini harus bisa menempatkan dia bisa kerja tapi udah nggak sempurna. Kita nggak boleh memecatnya karena misalnya tadi akibat kecelakaan kerja. Jadi kita harus memposisikan baiknya si pekerja ini tepatnya di mana ya. Atau bisa juga kehilangan jari misalnya. Masalah kehilangan jari tangan gitu ya, diganti dari BPJS itu 12 juta atau berapa gitu, jari ibu jari apa jempol gitu, itu diganti, kan di situ ada rate-nya ya, diganti 12 juta atau 10 juta kehilangan. Kemudian ada prosedur pelatihan, prosedur tindakan koreksi dan pencegahan. Ini yang keempat, prosedur pemeliharaan mencakup loto, lockout. Jadi kalau misalnya mesin yang sedang digunakan kemudian rusak, nah ketika kita dalam proses perbaikan itu harusnya dikasih warning system, dikasih tag loto. Kenapa harus seperti itu? Karena dikhawatirkan kalau tidak diberitahu, tiba-tiba ada orang yang make, orang tersebut ada di dalam, nah itu banyak banget terjadi, orang tersebut ada di dalam, tergileslah orang tersebut. Ini saya pernah baca kasusnya di perusahaan yang untuk menghancur plastik. Jadi plastik dimasukin ke dalam, dibuat serbuk kecil-kecil gitu ya. Nah, itu mampet, mesinnya besar, mampet. Orang itu masuk, terus nggak dikasih warning system. Nah, temennya, ini kenapa sih mati? Udah dijalanin aja. Ternyata ada temennya posisi di atas. Nah, terjadilah dia terburai ya, terolah gitu dengan mesin tersebut. Kemudian yang 15 adalah prosedur izin kerja. Prosedur izin kerja ini termasuk di dalamnya adalah work permit. Work permit di sini adalah siapapun tamu ingin kerja di kita itu diurus work permit, izin kerja, termasuk di dalamnya anak PKL, tamu, vendor yang ingin memperbaiki alat kita yang rusak, maksudnya harus ada izin kerja. Dan ada juga untuk confined space, jadi
tempat kerja yang terbatas, termasuk misalnya ada tempat kerja yang memerlukan suhu di minus 10 derajat, atau misalnya tempat kerja yang udaranya itu sangat kecil, jadi kayak hampa udara gitu ya. Jadi harus perlu diberikan treatment khusus. Itu masuknya ke izin kerja. Yang ke-16 adalah prosedur mampu telusur produk. Jadi kita lihat ini asalnya dari mana, produk tersebut kita lihat expired atau tidak gitu ya, ketika kita melakukan pengelolaan di K3. Kemudian prosedur tanggap darurat. Nah, prosedur tanggap darurat ini termasuk di dalamnya bagaimana rencana pemulihan keadaan darurat. Nah, contohnya ini adalah kemarin ya Bapak Ibu, kita terjadi gempa. Itu terasa banget, saya terasa banget ya. Posisi saya pada saat itu ada di lantai 3. Terjadi gempa. Apa yang dilakukan? Kalau misalnya gedungnya ke lantai, nggak ada alarm, manggil-manggil juga misalnya speakernya kita nggak punya, by telepon aja gitu. Jadi orang serempak turun. Bagaimana cara melakukan evakuasi? Perlu di absen nggak? Di mana tempat assembly point-nya? Nah, tanggap darurat itu termasuk keadaan gempa bumi, huru hara, banjir ya, atau kebakaran. Nah, itu masuk ke keadaan tanggap darurat. Yang ke-18 itu adalah prosedur pemantauan dan pengukuran, termasuk di dalamnya inspeksi, pemantauan kesehatan. Nah, pemantauan kesehatan ini MCU ya, Bapak Ibu. MCU itu dilakukan awal dan berkala. Dilakukan awal ketika orang tersebut masuk di tempat kerja, dilakukan berkala itu minimal 1 tahun sekali. Gitu. Atau bisa kurang dari 1 tahun sekali ketika misalnya potensi resiko kerjanya itu sangat tinggi. Jadi bisa dilakukan misalnya 6 bulan sekali. Nah, kemudian prosedur pemantauan ini dan pengukuran termasuk lingkungan kerja. Jadi diukur bisingnya berapa, kemudian diukur pencahayaannya berapa, kemudian diukur indeks suhu bola basah, medan magnet, medan listrik, kalau memang di situ ada potensi bahaya resikonya ya. Kemudian diukur getarannya. Jadi untuk lingkungan kerja, debunya, gas-gasnya yang ada di situ, apa aja itu dilakukan pengukuran. Untuk pengukuran lingkungan kerja ini biasanya dilakukan dengan tahapan awal, yaitu penilaian resiko dulu. Apakah berpotensi atau tidak. Jadi kalau melakukan, ini kita lihat potensinya kecil, kita cukup melakukan sekali, next-nya itu kan ini berkala ya, next-nya itu tidak kita lakukan bisa. Kemudian sasaran dan program, kita hitung frekuensi rate dan severity rate. Ini adalah tingkat keparahan, kemudian kalibrasi alat ukur, itu masuk ke dalam prosedur pemantauan dan pengukuran. Yang ke-19 adalah prosedur evaluasi kepatuhan perundangan K3. Apakah kita sudah mengupdate belum terhadap K3 yang aturannya sudah berubah gitu ya. Itu ada di evaluasi. Kemudian yang ke-20 ini adalah prosedur pengelolaan material, termasuk di dalamnya B3, limbah kita dilakukan pengelolaan limbah nggak, baik itu domestik maupun produksi, termasuk di dalamnya bagaimana cara melakukan penyimpanan, pemindahan, pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran, serta pembuangan limbah secara aman. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa melakukan pengelolaan limbah B3, kita mengirim kepada transporter limbah B3 atau kita kirim kepada perusahaan pengelola limbah B3. Jadi nanti kita kirim, kemudian kita dapat manifestnya atau buktinya bahwa kita telah mengirim. Jadi tanggung jawab kita itu sudah selesai bahwa oh ya kita melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan rules. Nah,
ada tahapan lagi sebelum limbah B3 itu dikirim kepada pihak pengelola limbah B3, itu harus disimpan dalam TPS ya kalau kita bilang, tempat penyimpanan sementara limbah B3. Nah, itu untuk kita punya TPS itu ada izinnya dari Disnaker. Nanti dilihat, dipotret apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Jadi harus dibedakan jenis limbahnya. Kemudian ada cek lantainya dibuat miring sekitar 5%, cek kontrol kalau terjadi tumpahan limbah ini gimana. Jadi seperti itu. Jadi pengelolaan limbah ini termasuk di dalamnya TPS limbah B3, tempat penyimpanan sementara limbah B3. Kemudian berikutnya yang C ini adalah pelaksanaan rencana yang sudah kita bersama. Termasuk kita menyediakan SDM berkualitas dan menyediakan sarana dan prasarana yang sudah kita ketahui bersama. Bagaimana caranya turunan dari pengawas K3 dari Disnaker itu diturunkan kepada ahli-ahli yang bekerja di tempat kerja yang telah mendapat kompetensi. Siapakah mereka? Mereka itu adalah P2K3. Jadi ketika kita menerapkan SMK3 itu wajib punya P2K3. Gimana caranya melakukan pembinaan terhadap K3, mengontrol, mengawasi, melakukan evaluasi gitu ya. Itu di P2K3 adanya. Kemudian ahli K3 umum. Biasanya ini untuk industri, cukup ahli K3 umum, biasanya itu untuk industri yang umum, perhotelan, perkantoran, gitu ya. Ini masuk di ahli K3 umum. Kemudian ahli K3 konstruksi, ini juga ada tingkatannya, muda, madya, utama. Ini masuk untuk industri-industri yang bergerak di bidang konstruksi. Ahli K3 listrik dan teknisi K3 listrik, ini juga masuk biasanya di perusahaan supporting PLN. Atau di perusahaan konstruksi juga dibutuhkan K3 listrik untuk masang-masang elektrikalnya. Kemudian ahli K3 kimia dan petugas K3 kimia biasanya ini di industri-industri kimia. Termasuk di tempat saya, ini wajib ada ahli K3 kimia, yaitu lab lingkungan. Kemudian petugas P3K ini adalah first aider ya. Ini juga wajib dipunyai ketika kita implementasi SMK3. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berwenang untuk melakukan pertolongan pertama. Misal terjatuh, terpleset sehingga terkilir, ini harus diapain nih? Sehingga misalnya retak atau patah kakinya atau tangannya, ini harus diapain nih? Ditandu, cara menandu, atau misalnya dipapah ya, dilipat dengan kain kasa dan yang lainnya, itu orang petugas P3K. Kemudian ada unit penanggulangan kebakaran. Unit penanggulangan kebakaran ini termasuk di dalamnya sarana-prasaranya APAR, APAR, kemudian sprinkler, hidran, seperti itu. Kemudian SIO, surat izin operasi itu untuk operator atau petugas khusus, termasuk contoh misalnya untuk welder, untuk yang membuat las gitu ya. Jadi itu punya SIO khusus. Yang B itu adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk BPJS itu wajib, MCU ini berkala, awal dan berkala. Kemudian dokter perusahaan, ini wajib minimal jumlah karyawannya kalau nggak salah 500. Kemudian APAR, kotak P3K, ini ada jenisnya ABC ya. Jadi di dalamnya itu jumlahnya yang membedakan gitu ya. Untuk A misalnya untuk 50 orang di tempat kerja minimal 50. Kalau misalnya untuk C misalnya 25 orang, satu kotak P3K. APD, kemudian loto,
kemudian harus dipunyai hidran. Nah, ini saya mau bahas sedikit mengenai hidran. Hidran ini wajib dipunyai ketika luas area kerjanya itu minimal 600 meter persegi. Kemudian smoke detector, sprinkler itu wajib dipunyai minimal lantainya itu 4. Jadi 4, 5, 6 ke atas itu wajib punya sprinkler. Kemudian tangga darurat ini juga wajib, harus ada jalur evakuasi, terus jalur evakuasi itu ada tanda panah, ada petanya, kemudian ada lampunya ya, lampu fluoresen. Jadi kalau misalnya biasanya terjadi kebakaran, gempa bumi dan yang lainnya itu kan gelap ya. Nah, itu harus dilengkapi dengan lampu fluoresen misalnya. Kemudian kita tetapkan assembly point-nya ada di mana. Jangan sampai kita tetapkan assembly point tapi penuh dengan kendaraan karena keterbatasan tempat misalnya. Kita mau assembly point ternyata penuh dengan mobil. Nggak bisa juga. Jadi assembly point itu memang ada tempat khusus, di situ ada tulisannya, ada warning sistemnya gitu ya. Ini adalah assembly point. Nah, di assembly point itu juga nanti ada daftar, ada pemberitahuan rumah sakit terdekat yang dihubungi, kantor polisi yang bisa dihubungi. Jadi ketika terjadi keadaan darurat atau keadaan darurat ya, itu kita bisa siapapun bisa menghubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat, apalagi adanya kecelakaan ya ketika terjadi keadaan darurat. Kemudian yang D ini adalah pemeriksaan, pengujian, pengukuran, inspeksi. Jadi kita ada safety patrol, pemeriksaan kesehatan, pengujian alat berat, silo, pengukuran lingkungan kerja yang tadi. Kemudian yang B ini adalah audit internal. Jadi walau misalnya kita belum sertifikasi, tapi kita ingin menerapkan implementasi nih. Nah, kita lakukan audit internal dulu. Nah, ini konsistensinya apakah sudah semuanya dilaksanakan atau belum, kita nilai dulu sendiri. Nah, siapakah orang yang bisa melakukan audit internal? Orang yang kompeten. Jadi di guiding ya, di prosedurnya di guiding oleh orang-orang yang ahli ketiga ya. Kemudian yang E ini adalah tinjauan manajemen untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan. Pengusaha atau pengurus harus yang pertama melakukan tinjauan ulang. Apakah SMK 3 itu berjalan dengan baik atau tidak dan dilakukan secara berkala. Kemudian melakukan tinjauan ulang untuk mengatasi indikasi K3. Jadi misalnya ada suatu perpecahan gitu ya terhadap K3 bagian ini dengan bagian yang lain gitu, nggak ketemu titik temu gitu ya, ada suatu permasalahan. Nah, ini bisa bagaimana caranya kita bisa mengatasinya. Tinjauan ulang SMK 3 itu meliputi apa saja? Evaluasi kebijakan, tujuan, sasaran, dan kinerja K3, evaluasi efektivitas penerapan SMK 3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK 3. Jadi gimana caranya yang sudah berjalan ini terus berjalan dengan baik, kemudian tidak ada kecelakaan kerja gitu ya. Harapannya seperti itu, tinjauan manajemen. Kemudian yang E ini adalah peninjauan peningkatan kinerja SMK 3. Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, adanya perubahan peraturan, tuntutan dari pihak pasar, kemudian perubahan produk dan kegiatan perusahaan, adanya perubahan struktur organisasi, perkembangan iptek, termasuk epidemiologi yang kita alami sekarang, kemudian hasil kajian kecelakaan kerja dan PHK, adanya laporan, dan adanya saran dari pekerja atau buruh. Jadi kinerjanya itu diharapkan dari tahun-tahun sebelumnya itu kita meningkat.
Kemudian ini adalah pengawasan SMK 3. Siapakah yang melakukan? Dilakukan oleh pengawas tenaga kerjaan baik pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Yang dinilai ini. 5 prinsip tadi yang dinilai sebenarnya. 5 prinsip tadi, termasuk di dalamnya ini ya. Kemudian, nah setelah kita implementasi nih, ini ada penetapan dan penilaian kriteria audit berdasarkan tingkat penilaian penerapan SMK 3. Jadi ada penilaian tingkat awal, transisi, lanjutan. Nah, bagaimana cara menentukan kita melakukan penilaian tingkat awal? Biasanya ini untuk perusahaan yang baru ingin menerapkan SMK 3. Atau misalnya perusahaan yang resikonya sangat kecil, yang bukan sangat kecil, yang kecil. Kemudian ini ada 64 kriteria. 64 kriteria ini adalah 64 klausul, subklausul, yang nanti akan diceklis, diperiksa, dikontrol oleh si asesor. Nah, yang kedua ini adalah penilaian tingkat transisi, biasanya berjenjang. 3 tahun pertama itu tingkat awal, kemudian transisi, kemudian lanjutan. Nah, kalau saya mengalami bahwa saya pertama kali lakukan sertifikasi SMK 3 di tahun 2013 itu langsung kelanjutan. Kenapa? Karena di situ ada potensi resiko yang tinggi. Kita bisa langsung kelanjutan tanpa kita harus melewati awal transisi. Jadi klausul yang harus dipenuhi itu adalah 166 kriteria. Nah, tingkat pencapaiannya kalau 0 sampai 59% itu adalah kurang, mau kriteria manapun. Jadi kalau kurang berarti harus diperbaiki, diterapkan lagi. Diajukan kembali maksud saya. Kemudian kalau nilainya 60 sampai 84% berarti tingkat penerapannya sini sudah cukup baik. Kemudian kalau 85 ke atas ini sangat memuaskan, berarti bagus, semuanya diterapkan. Mungkin ada yang minor gitu ya, yang kecil-kecil yang memang bisa diperbaiki. Ini adalah tingkat pencapaian penerapan. Kemudian gimana sih caranya proses sertifikasi SMK 3 ketika kita sudah menerapkan nih, di awal kita menerapkan atau implementasi. Yang pertama, kita harus lihat kategorinya. Apakah perusahaan kita ini wajib menerapkan atau tidak? Kalau wajib menerapkan, kita lakukan penerapannya itu minimal 1 tahun. Kenapa? Karena di situ ada termasuk kita sudah menerapkan kaji ulang, audit, gitu ya. Kemudian semua prinsip dasar SMK 3 itu diterapkan. Ada pelaporan, kalau di P2K3 itu pelaporan kegiatan K3 termasuk menghitung severity rate, menghitung kecelakaan kerja dan yang lainnya. Waktu jam kerja juga dihitung, kita laporkan ke Disnaker, itu wewenangnya P2K3, yaitu sekretaris P2K3. Di mana ketua P2K3 itu adalah wajib pimpinan perusahaan, kemudian sekretaris P2K3 adalah ahli K3. Dia yang melaporkan ke Disnaker. Kemudian kita submit permintaan kita untuk melakukan asesmen kepada lembaga audit independen. Nah, audit independen ini adalah lembaga sertifikasi SMK 3 yang telah ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Kemudian kita lakukan audit sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, kemudian kita menerima hasil audit pada hari itu, kemudian kita lihat hasilnya tadi kriteria audit seperti apa, kemudian kita lakukan perbaikan berdasarkan temuan audit, dan yang terakhir, apakah kita menerima sertifikat SMK 3 enggak? Kalau maksud saya gini, menerima sertifikat SMK 3 dengan kategori apa nih? Kan ada
yang perak, ada yang gold ya. Jadi itu semua ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan. Dan bendera penerapan SMK 3 itu hanya diberikan kepada industri atau lembaga yang menerapkan 166 kriteria. Di mana masa berlaku SMK 3 ini 3 tahun. Jadi kalau misalnya sudah 3 tahun, dilakukan resertifikasi lagi. Jadi selama 3 tahun itu kita terapkan, kemudian kita lakukan resertifikasi. Bisa juga Disnaker melakukan kunjungan suatu saat untuk melihat apakah kita penerapan dengan baik atau tidak. Atau misalnya ada pengaduan-pengaduan dari lingkungan kita terhadap kita, itu Disnaker juga bisa melakukan sidak langsung ke industri tersebut. Kemudian ini saya sedikit sharing. Siapa sih penyelenggara audit sertifikasi SMK 3? Itu adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerjaan untuk melakukan sertifikasi SMK 3. Sampai saat ini ada 8 badan usaha lembaga yang mempunyai lisensi untuk melakukan sertifikasi. Salah satunya BUMN ya, Sukovindo. Ini ada sekitar 8. Bapak Ibu kalau mau melaksanakan bisa ke sini untuk sertifikasi. Kemudian kita lihat dari hasil tadi, apakah hasilnya itu temuannya termasuk kategori kritikal, mayor, ataupun minor. Kalau kritikal itu wajib ditindaklanjuti 1 kali 24 jam karena ini bisa menyebabkan fatality ya. Gitu. Kemudian kalau kategori mayor ini terdiri dari tidak memenuhi aturan, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3, terdapat temuan minor untuk beberapa area, beberapa lokasi gitu ya. Ini dilakukan perbaikannya 1 bulan. Kemudian kategori minor ini biasanya dilihat dari ketidakkonsistenan, misalnya yang tidak konsistenan dalam menerapkan aturan ya. Misalnya di bagian produksi diterapkan, tapi di bagian support system maintenance enggak, gitu. Atau sebaliknya. Jadi ini beberapa kriteria ketika asesor melakukan penilaian untuk not conformity hasil asesmen. Ini yang tadi sudah kita bahas bersama. Nah, ini adalah contoh sertifikasi SMK 3 emas. Seperti ini. Dia mau awal, transisi, lanjutan sama. Modelnya seperti ini sih. Nanti ini di bawahnya ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan langsung. Kemudian biasanya diserahkan pada bulan ketiga ya, dari 12 Januari sampai 12 Februari. Penyerahan sertifikasi SMK 3 ini biasanya di satu gedung ya, dulu kita pernah itu berapa ribu perusahaan. Kemudian ini sertifikasi kita, kemudian ini adalah bendera emas ya. Bendera emas ini hanya diberikan pada penerapan lanjutan dengan 166 kriteria untuk bendera emas. Jadi kalau misalnya hasil bagus tadi 85% ke atas, untuk tingkat lanjutan awal ataupun untuk tingkat awal ataupun transisi itu tidak bisa diberikan bendera emas walaupun nilainya bagus. Kenapa? Karena dia penerapannya baru di awal atau transisi. Jadi bendera emas ini hanya untuk penerapan lanjutan saja. Oke, dari saya sekian, Bapak Ibu. Mungkin ini quote dari saya. Prinsip kerja itu ada 4 ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kemudian lakukan keempatnya untuk menuju kesuksesan kita dunia dan akhirat. Terima kasih dari saya. Alhamdulillah untuk hari ini saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Bu Dia atas pemaparannya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi kita semakin sadar nih tentang penerapan SMK 3 di tempat kerja kita gitu ya.